Siang, Bu. Ya, siang Sandy. Masih pagi kayaknya, Sen. Udah siang di sini. Udah panas. Gambarnya ganti apa? Aduh, kenapa kayak begitu? Kayak gak ada gambar lain. Aduh, anak deh pada. Malu, malu, Bu. Saya komedian soalnya. Kayak jadi ini aneh ngelihatnya. Malah lagi hamil lah. Ya udah saya ganti, Bu. Demi Ibu nih. Demi Ibu nih, saya ganti. Yang lain ajak ya. Udah kita mau mulai perkuliahan. Ya, Bu. Saya nanti ke kampus. Tapi guys malam-malam sama Pak Ajis gitu loh. Ini yang sama kayak Islam ya. Udah absen duluan pas pagi ya. Nanti gue harus absen gitu ya. Kan udah apa sama Kaisang. Kaisang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya anjing.
Ini orangnya cuma segini kan. Tumben. Assalamualaikum Bu, mohon maaf kalau nanti Lili keluar masuk di sini jaringan lagi kurang bagus. Bagus Bohong atau nggak enggak tuh Bang? Lili? Bohong nggak tuh? Jaringannya lagi bagus banget katanya. Masya Allah. Kemarin kita udah sampai pertemuan berapa deh? 4 ya? Apa 5? 5 Bu. 4. 5 Nah ya. 5-nya kan libur tuh. Oke. Materinya udah kalian bisa lihat belum sih? Belum ya? Udah, Bu. Udah Bu. Belum Udah, ya? Udah. Kayak saya hidden deh, bentar deh. Itu belum sih? 5, 6. Belum ini. Saya di e-learning. E-learning kita kalian download ya, udah bisa. Oke, udah saya open. Ini ada video ya. Kalau orang multi lah. Pak jangankan mendaftar tantu dari itu aja. Coba deh. Mute.
I got this. Ya. Selamat datang di Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita belajar Orkom ya, karena hari ini materinya tentang memori, jadi pertemuan 5 sama 6 saya kebut hari ini, gitu ya. Sebelum kita ke materi, kita tonton video dulu deh ya, untuk ada visualisasi yang bisa kalian lihat seperti apa sih pembelajaran tentang case memory ya yang di internal. Oke, sebentar. Ini ada tugas salah satu siswa bagus ya. Kita lihat. Selamat datang di video interaktif kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang cache dan cara kerjanya. Apa itu cache? Cache adalah sebuah memori yang terletak di dalam sebuah prosesor dan itu bersifat sementara. Cache memiliki 3 bagian. Yang pertama L1, L2, dan L3, di mana L1 ukurannya kecil tapi cepat, L2 lebih besar dari L1 tapi lebih lambat dari L1, dan L3 lebih besar dari L2 tetapi lebih lambat dari L2. Ketika pengguna memberikan perintah, perintah akan diteruskan ke CPU. Perintah diterima. Ketika CPU mendapatkan perintah, dia akan mencari data di cache memori. Ketika data ditemukan, maka cache akan mentransfer dengan sangat cepat ke CPU. Namun jika tidak ditemukan, dia akan mencari di RAM dan kemudian ditransfer di CPU dengan kecepatan lebih lambat dibandingkan cache. Ketika CPU mencari data di cache dan data ditemukan. Ketika data ditemukan di cache L1, maka CPU tidak perlu mencari data ke L2, L3, ataupun RAM. Ketika CPU mencari data dan data tidak ada di cache, pertama CPU akan mencari data di L1. Jika di L1 tidak ditemukan data, maka akan diteruskan ke L2 untuk mencari data. Jika di L2 tidak ditemukan data, maka akan diteruskan ke L3 untuk mencari data. Jika di L3 tidak ditemukan, maka akan diteruskan ke RAM untuk mencari data. Setelah data ditemukan di RAM, maka data akan dikirim ke CPU dan akan dikopi di L1, agar ketika pencarian data tidak perlu mencari data di RAM lagi. Sebelum dieksekusi, data akan dikopi di L1 cache. Data diterima dan dieksekusi oleh CPU. Ini untuk penjelasan bedanya. Jadi kalau misalnya cache memory itu dia ditampung sebagai temporary yang ada di memori sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya ketika CPU itu menerima data, dia akan menyimpan data itu di L2 dan di L3 yang kita bisa sebut di situ. Jadi di dalam memori itu, jadi nggak langsung ke memori, maaf. Jadi nggak langsung ke memori, dia tersimpan di kalau kita bilang tuh sebelum ke ALU dia di L1 L2, jadi itu ada di dalam RAM-nya itu. Nah, di sini
Kita lihat lagi ada video ya. Nah, ini penjelasan tentang memori juga. Nanti ada keterkaitannya sama materi yang akan kita pelajari. Ya. Ini terkait memori internal sama eksternal. External storage atau media penyimpanan cadangan adalah jenis media penyimpanan yang letaknya berada di luar mainboard dari komputer, yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi secara permanen meskipun komputer dimatikan. Contohnya floppy disk, CD-ROM atau DVD-ROM, hard disk, dan lain-lain. Yang pertama, SASD atau Sequential Access Storage Device adalah media simpanan luar di mana data yang disimpan tidak dapat diakses secara langsung, melainkan harus diakses secara tidak langsung atau berurutan. Contohnya, pita magnetik. Yang kedua, DASD atau Direct Access Storage Device adalah media simpanan luar di mana data yang disimpan tidak dapat diakses secara langsung. Contohnya, floppy disk, CD-ROM atau DVD-ROM, flash disk, hard disk, kartu memori, dan lain-lain. Magnetic disk atau piringan magnetik merupakan piringan bundar yang biasanya terbuat dari logam atau plastik dengan permukaan dilapisi bahan yang cepat dimagnetisasi. Mekanisme menggunakan kepala baca atau tulis yang disebut dengan head. Disk diorganisasi dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut track. Head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi-posisi sektor maupun track. Data yang disimpan akan diberi header tambahan yang menginformasi letak sektor dan track suatu data. Tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk driver tanpa bisa diakses oleh pengguna. Media penyimpanan luar lainnya. Adapun media penyimpanan luar lainnya yaitu USB flash. USB flash memiliki bentuk yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan disket. Tingkat ketahanannya juga jauh lebih bagus ketimbang disket dan CD. Untuk menulis dan membaca, USB flash hanya diperlukan port USB. Tidak perlu drive khusus. Kapasitas sudah berkembang sampai 32 GB. Selanjutnya yang kedua yaitu multimedia SD card. Alat penyimpanan luar yang berkartu memori. Secara umum, kartu SD dibedakan dari kecepatan transfer data yang tersedia, yaitu kecepatan biasa 150 KB per detik dan kecepatan tinggi. Beberapa kamera digital memerlukan kartu yang berkecepatan tinggi untuk merekam secara lancar atau menangkap gambar berturut-turut. Floppy disk atau biasa disebut dengan disket. Cara kerja disket ini yaitu ketika disket dimasukkan tempat bagian depan floppy drive, disket ditempatkan di atas kumparan mekanisme drive. Head baca atau tulis digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan disket. Saat disket berputar di dalam plastik pembungkus, head baca atau tulis bergerak maju mundur melalui area akses data pada disket tersebut. Terdapat 3 jenis floppy disk, yaitu floppy 8 inci, floppy 5/4 inci, dan floppy 3,5 inci. Floppy 8 inci hasilnya adalah floppy berukuran 8 inci yang dinamakan memory disk, mampu menyimpan data sebesar 80 KB. Sistem yang baru ini memungkinkan menyimpan data hingga 256 KB. Lalu kemudian floppy yang tipenya 5/4 inci. Hasilnya yaitu mini floppy yang sanggup membuat data sebesar 110 KB. Dan jenis yang terakhir yaitu floppy 3,5 mampu menyimpan data hingga 120 MB, bahkan sempat di-upgrade sampai 240 MB. Memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama
dapat berupa data atau program. Fungsi dari memori utama sendiri adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Lalu yang kedua adalah menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Lalu jenis-jenis memori internal yaitu ROM, Read Only Memory, adalah perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Memori ini berjenis non-volatile, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang, walaupun satu dayanya dimatikan. Karena memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem, ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data di dalam PC. ROM biasanya disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Sampai sekarang dikenal beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang pada komputer, antara lain yang pertama PROM, Programmable Read Only Memory. Setelah diisi dengan pemrograman, isi PROM tidak bisa dihapus. Lalu yang kedua EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Lalu yang terakhir EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. The stock market keeps going up, cryptocurrencies keep going up, NFTs keep going up, real estate keeps going up. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang dan menyatu di dalam CPU. Dalam hard disk sendiri, terdapat lempengan-lempengan logam bundar yang disusun berlapis-lapis serta terdapat motor penggerak lempengan logam dan read-write head-nya. Ya, keunggulan dari hard disk sendiri yaitu yang pertama, hard disk mampu menyimpan data dalam waktu yang lama. Kemudian, kapasitas sebuah hard disk sekarang itu mencapai 2 terabyte. Makin cepat sebuah hard disk berputar, maka makin cepat pula sebuah data yang bisa diakses ataupun ditransfer. Ya, cara kerja hard disk sendiri yaitu dalam sebuah hard disk pada umumnya terdapat sebuah drive dengan piringan yang berputar. Sebuah hard disk berkapasitas tinggi umumnya memiliki beberapa disk berdiameter 3,5 inci dan mampu menyimpan data pada kedua sisinya. Dalam ruangan yang sama, terdapat motor yang berputar dengan piringan kecepatan antara 4.500 sampai 15.000 rpm. Ya, sebuah hard disk juga menggunakan alat bernama head yang digunakan untuk membaca dan menulis data dari masing-masing permukaan disk. RAM merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dengan data yang berbeda-beda, jenis memori ini merupakan jenis volatile, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika suatu daya dimatikan. Terdapat jenis-jenis RAM. Yang pertama yaitu jenis RAM DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam satu sirkuit terpadu. Yang kedua ada jenis SRAM, Static Random Access Memory. Pada SRAM tidak menggunakan kapasitor. Hal ini yang mengakibatkan SRAM tidak perlu lagi disegarkan secara berkala seperti halnya dengan DRAM. Yang selanjutnya ada
jenis RAM EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. Jenis RAM ini dapat menyimpan data dan mengambil isi memori bersama, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Yang selanjutnya ada VPM RAM, Fast Peak Mode DRAM. Mode DRAM yang paling lama. Masalah yang sering muncul dari VPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Selanjutnya ada jenis SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM ini merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer hingga 60 MHz, sementara mode halaman DRAM dan EDORAM yang lebih lama akan berjalan di maksimal 50 MHz. Berikutnya yaitu optical disc, di mana optical disc ini berbentuk bulat yang sering kita pakai untuk menyimpan data. Optical disc merupakan piringan optik yang dapat menampung data hingga ratusan bahkan ribuan daya tampung dibanding. Piringan optik dapat berupa DVD atau DVD. Macam-macam optical ini yaitu CDR, di mana CDR ini merupakan CD atau optical disc yang menyimpan memori kurang lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu sisinya. CD yang mampu menyimpan data dan dalam jumlah yang besar, menjadikannya media penyimpanan yang fleksibel digunakan di sebagai peralatan seperti komputer, kamera, MP3 player, dan lain-lain. Kapasitas CD ini biasanya sekitar 700 MB. Kemudian CD-RW. CD-RW merupakan generasi dari CDR yang dapat ditulis berulang kali sehingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis yang lain. Sama seperti CDR, berkapasitas sebesar 700 MB. DVD. DVD ini lebih besar kapasitasnya dibandingkan CDR. DVD sisi tunggal dan berlapis mencapai 4,7 GB. Sedangkan untuk berlaps ganda ataupun bersisi ganda akan lebih besar lagi kapasitasnya. Kemudian di atas dari DVD terdapat HD DVD. HD DVD ini adalah singkat dari High Definition DVD, sebuah format DVD berkepadatan tinggi yang didesain untuk menyimpan data termasuk video yang berdefinisi tinggi atau ber-high quality. HD DVD dapat menampung data sebanyak 3 kali data yang ditampung oleh DVD, yaitu sebesar 15 GB per lapis dibandingkan 4,7 GB. Jadi HD DVD ini dapat menampung lebih banyak data dari DVD. Oke, dari DVD terdapat Blu-ray. Blu-ray adalah media penyimpanan data yang dikeluarkan oleh salah satu produk yaitu Sony. Satu keping Blu-ray disc single layer bisa menampung sebesar 25 GB, sementara untuk dua layer sebesar 50 GB. Berikutnya dari optical disc itu light scraper, yaitu piringan optik yang berfungsi sama dengan piringan optik lainnya. Namun di sini memiliki perbedaan pada sisi muka piringannya, di mana pada sisi muka piringan digunakan untuk mencetak cover dari piringan tersebut. Udah menyaksikan tadi ya barusan, apa yang dapat kalian tangkap tadi? Ilmunya banyak banget ya sebenarnya. Ini yang ditangkap ini, Bu. Perbedaan ini apa, kalau RAM itu atau memori itu dia penyimpanan sementara doang. Sedang kayak ROM, kayak hard disk, kayak CD-ROM itu penyimpanannya tuh permanen. Itu sih yang saya tangkap. Terus apa lagi? Ternyata jenis-jenis media penyimpanan itu nggak hanya memori yang kita kenal di dalam CPU ya, yang ada di motherboard. Yang sifatnya eksternal pun banyak, dan ternyata kapasitasnya mungkin lebih besar. Lebih besar dari apa namanya,
Bahkan Jadi memori. kayak Google Drive aja yang gratisan aja kan cuma 15 giga ya kan. Tapi ternyata dari sekeping CD itu kayak tadi kan Blu-ray, terus apalagi tuh DVD ya kan. Itu kapasitasnya kan ada yang sampai 25 giga dalam satu keping itu. Nah, kalau buat kalian yang nggak pengen ribet atau misalnya budgetnya belum sempat punya hard disk ya kan. Nah, itu jadi alternatif lain buat kalian simpan-simpan data ya, apalagi bentuknya video. Itu bisa pakai salah satunya itu kayak Blu-ray tadi ya kan. Terus DVD HD ya kan. Nah, itu kan bisa apa ya? Ya bisa manfaat banyak lah untuk kapasitas di atas 15 giga ya kan. Paling kita kalau video itu kan 15 giga udah dapat berapa video tuh. Ya lumayan lah ya. Gitu. Jadi kalau yang di laptopnya suka lemot ya kan. Laptopnya lemot terus belum sempat punya tabungan untuk beli memori, nambah memori internal atau beli hard disk ya kan, hard disk eksternal, itu jadi alternatif lain buat kalian punya ya. Jadi komputer kalian performanya juga lebih oke, nggak lemot banget lah gitu ya. Udah banyak sih dijual juga kan di Shopee, di Tokopedia gitu. Kalian yang tipenya orangnya rapih banget ya kan, oh saya mau nih mata kuliah ini nanti ada didokumentasikan CD ini misalnya, itu bisa aja gitu. Mungkin ada ya kan, ada 1-2 orang yang seperti itu. Oke, hari ini kita belajar tentang memori eksternal dan internal. Yang pertama memang kita menjelaskan tentang apa sih keutamaan dari memori yang ada di komputer. Kemudian di sini kita juga menjelaskan tipe-tipe dari memori ya, dari sisi waktu dan juga sisi pengontrolan. Kemudian bagaimana kalau kita ketemu bugs, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian cache memory nanti termasuk dalamnya itu fungsi pemetaan cache memory seperti apa sih. Kalau tadi kan kita lihat di video ada dia kalau nyimpennya ada di L1 mungkin akan langsung ditarik. Oh ternyata kalau di L1 nggak ada, dia coba cek di L2. Kalau L2 nggak ada, dia cek lagi di L3 baru bisa lari ke memori. Jadi cache memory ini kalian juga pasti suka ini ya, apa di handphone lah. Handphone ataupun komputer itu ada biasanya cache ya. Nah, cache ini biasanya bentuknya kan berapa KB atau berapa MB ya kan. Jadi yang pertama, makanya kalau kita pernah akses situs URL pertama kali, entah itu di handphone atau di laptop, biasanya kan agak lambat ya, lama banget ya. Misalnya kita mau buka pertama kalinya itu situs detik.com. Nah, Detik kan datanya banyak banget tuh yang ditampilin. Kalau si komputer itu belum pernah akses detik.com, biasanya dia akan lama nunggu, ya lumayan 30 detik sampai 1 menit mungkin kalau yang komputernya lemot. Tapi setelahnya itu kita akses yang kedua kalinya, yang ketiga kali dan seterusnya, itu lebih ringan, bisa cuman sampai 3 detik doang, ya kan. Karena itu tadi dia nyimpen di cache memory. Jadi udah nggak seberat di awal pertama kali mereka akses. Itu fungsinya dari cache. Jadi dia menyimpan informasi atau data di awal aja, tapi nanti dia menampung sementara di situ. Kalau kita hapus cache-nya, ya nanti akan dari ulang lagi. Biasanya gitu, nggak ada historinya. Bahkan kalau kalian nyimpen password ya kan, masukin username dan password gitu kan. Itu kan kalau pertama kalinya dia akan nanya, ini mau disimpan nggak passwordnya, ya kan, di Chrome atau di mana. Nah, nanti itu sebenarnya dia juga nyimpannya ke cache memory. Jadi kalau misalnya kalian, oh saya mau simpen deh, ingat password gitu kan. Nah terus kalian akses lagi, kalian nggak usah ngetik password ulang. Mereka udah nyimpen di cache memory gitu, udah ada fungsi tersendiri di dalamnya gitu untuk nyimpen ya. Nah,
Kalau memori memang kan bagian dari komputer ya, tempat-tempat program. Ini kalau nggak salah ini udah kita pernah belajar belum yang ini? Kemarin udah ya? Minggu lalu ya? Nah, ini minggu lalu yang ini memang udah nih, ya kan? Udah. Nah, cuman memang saya bagi dua, jadi bagi dua pertemuan. Nah, ini yang udah pernah. Kemarin kan EPROM, tadi juga di video juga diulang lagi ya kan, tipenya. Nah, ini memori yang biasa kita tahu ya. Nah, kita sekarang ke cache memory. Kemarin belum sempat ngebahas tentang cache memory. Jadi cache memory itu memang dia punya kecepatan yang sangat tinggi ya, digunakan sebagai perantara antara RAM sama CPU. Nah, memori ini lebih tinggi daripada RAM ya. Tapi harganya memang lebih mahal. Tapi kalau cache memory dia tertanamnya itu mirip seperti SD ya. Kapasitasnya memang terbatas kalau di cache memory, tapi dia punya kecepatan yang tinggi dan harganya memang lebih mahal dari memori utama. Jadi cache memory itu biasanya kita nggak perlu beli lagi, dia udah dipasang satu paket ya ketika kita beli laptop ataupun CPU ya. Gitu. Cache memory ini terletaknya antara di register sama di RAM atau memori utama. Jadi pemrosesan datanya itu nggak perlu atau tidak langsung mengacu pada memori utama. Jadi dia tersendiri cache memory ini. Nah, cache memory ini sebagai jembatan atas perbedaan kecepatan CPU yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang jauh lebih rendah. Nah, dengan pakai cache juga, sejumlah data dapat dipindahkan ke memori ini dalam sekali waktu. Ya, jadi tadi ya, dalam kita pertama kali akses detik.com, itu data yang ditransfer ke cache memory itu langsung sekaligus ya. Mulai dari halaman beranda, halaman yang lain-lainnya, itu dia ditransfer dalam satu waktu, dan nanti ALU yang akan mengambil data tadi. Makanya di dalam ALU itu kan ada L1, ada L2, ada L3. Dia akan ngecek nih data itu masuknya ke L berapa ya, L1 kah, L2 atau L3 gitu. Nah, nanti setelah diproses datanya, dia bisa ketika ketiga kalinya kita akses detik.com itu ya, untuk yang kedua ketiganya dan seterusnya itu lebih cepat gitu. Nah, dia nanti ngambil langsung dari RAM ya. Gitu. Kecepatan akses register memang lebih tinggi dibandingkan dengan main memory. Register ini nanti yang memompa bagaimana untuk data itu ditampilkan nantinya ya. Nah, agar CPU lebih efisien, maka CPU dan memori dipasang di cache memory atau disebut namanya buffer memory untuk mengurangi waktu tunda atau idle time. Makanya kalau kalian akses YouTube, kalian pernah kan yang ngelihat garis ini ya? Gini. Kalian pernah lihat garis ini kan? Nah, ini garis yang putih ini nih, ya. Kalau merah kan storage device adalah media yang putih luar, ini ya, di mana data yang disimpan tidak dapat diakses langsung. Contohnya floppy disk. 1201 ya. Ini kan disebutnya buffer ya. Dia masih bisa menyimpan ini, dia udah nyimpan di cache memory sebenarnya di saat itu ya. Makanya kalau ketika kalian nggak terhubung internet, ini dia tetap bisa jalan ya kalau kondisinya seperti ini gitu. Tapi kalau kita refresh, nah dia hilang karena kan memorinya sementara. Jadi dia di saat itu dia udah ditampung di entah itu di L1, L2 atau L3 gitu. Oke.
Nah, makanya dia bisa mengurangi waktu tunda. Jadi walaupun kita nanti kesulitan sinyal, kita nggak dapat sinyal, oh ternyata dia udah menampung bagian tadi yang putih tadi tuh, yang jalur putih, lintas datanya. Nah itu makanya dia bisa tetap jalan ya. Istilahnya kalau buffer itu kan mutar terus kan. Di memori pun sama, ada namanya istilahnya buffer memori. Nah, kalau nggak pakai cache memori, nanti CPU pun juga harus menunggu sampai data atau instruksi itu diterima dari main memory, atau menunggu hasil proses selesai direkam di main memory, baru proses selanjutnya bisa dilaksanain gitu. Tujuan cache memory intinya adalah meningkatkan kecepatan melakukan proses. Ya. Seperti itu. Nah, ini gambaran dari cache memory dari CPU. Dia akan menyimpan di cache, dari cache baru nanti mentransfer ke memori utama. Ini ada jalur bus ya, nanti banyak ya yang dilintasi, tapi dia harus tetap melalui cache memory. Kalau secara ukuran memang dia lebih kecil kan, kalau kita perhatikan kita akses detik.com paling cuman misalnya 25 kilobyte. Walaupun kecil seperti itu, tapi ketika kita panggil lagi detik.com, dia akan cepat gitu, walaupun dia nampungnya 25 kilobyte. Kalau secara data awal kan, kalau kita main di kuota data ya, ketika akses ini, kita terpakai misalnya ada 500 kilobyte, tapi ketika udah nyimpen di cache memory, dia akan mengompres mungkin bisa cuma sampai 30 kilobyte, kayak gitu. Semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache, di samping harga cache yang memang yang sangat mahal. Jadi, tadi ya contohnya masih di detik.com, itu secara data kan detik.com banyak banget ya. Menu-menunya, terus belum ada video, belum ada image, dan lain-lain di saat itu, ketika dia nyimpan. Nah, makanya dia agak lambat kalau pertama kali kita akses. Nah, ini untuk gambaran organisasinya. Jadi cache ini nanti bisa distribusikan ya, saling feedbacknya di sini. Katakan dari cache dia bisa mengontrol prosesor, bisa mengontrol prosesor. Kemudian nanti dari sini nanti dikirimkan alamat buffernya di mana. Ya, kalau dia ternyata menyimpan buffer, nanti dia akan dilihat, oh di sistem busnya ada antrian apa enggak di sini. Ya, ini ada data buffer juga, ini feedback ya, bolak-balik. Nah, di cache ini juga nanti akan menyimpan data. Selain data juga alamat. Alamat ini maksudnya ada bisa URL, bisa DNS-nya si URL-nya ya, yang tujuannya ya, dia bisa menyimpan di sini. Jadi cache ini sangat bermanfaat. Kalau misalnya kita hapus ya keseluruhan cache-nya, misalnya udah ngeberatin nih, ya kan lama-lama dia kan numpuk ya, cache memori ini numpuk, terus kita mau coba hapus. Nah, biasanya satu mulai dari nol lagi ya. Yang kedua, enteng sih, lebih enteng gitu ya. Nanti dari sisi cache memorinya, cuman biasanya kalau informasi-informasi yang udah pernah kita akses itu akan hilang. Kayak misalnya kita udah pernah ngetik detik.com, klik BCA, ya kan, simpan password dan lain-lain, itu akan hilang gitu. Boleh kalian kalau kalian yang nggak suka atau kalian lebih secure ya orangnya, lebih sama kalian tuh aware gitu, kalian sering menghapus cache itu secara berkala, boleh, entah itu 2 hari sekali atau seminggu sekali, itu ya bisa-bisa aja, tapi ya harus ngetik ulang lagi dan lain-lain gitu. Tapi kalau yang kalian udah bodo amat, handphone aman gitu kan, nah itu biasanya dibiarin aja orang-orang kayak gitu. Kalau saya suka tipe yang menghapusnya suka secara berkala, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, 2 minggu sekali, kayak gitu. Karena itu kita bisa merefresh data-data lama kita hancur gitu ya, yang udah pernah kita akses.
gitu ya. Kemudian untuk ukuran cache ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk membantu kerja memori. Semakin besar ukuran cache maka semakin lambat ya. Karena memang banyaknya jumlah gerbang dalam pengalamatan cache. YouTube itu kan besar ya kalau dari sisi sisi filenya ya. Nah, makanya semakin besar dia cache-nya juga. Kalau kalian perhatikan di cache HP kalian ya, di setting biasanya setting, terus ada cache atau di browser Chrome, terus ada cache. Nah, itu kalian coba lihat berapa kilobyte ya sejauh ini. Nah, itu bisa lihat gitu ya. Kalian bisa reset cache biasanya ya. Nah, algoritma penggantian di sini contohnya ada LRU atau Less Recently Used, kemudian ada FIFO ya, First In First Out, kemudian ada LFU, ada Less Frequency Use ya. Algoritma penggantian digunakan untuk menentukan blok mana yang harus dikeluarkan dari cache untuk menyiapkan tempat bagi blok baru ya. Algoritma penggantian di sini ada istilahnya namanya write drop and write back ya. Kalau web artinya cache memori diupdate secara bersamaan waktunya. Tapi kalau write back berarti dia melakukan update-nya itu hanya pada saat port memori telah dimodifikasi dari cache. Maksudnya kalau misalnya write back itu satu ya, kita udah reset cache ya. Kemudian kita mau coba akses dengan data yang sama ya, misalnya detik.com atau YouTube atau dan lain-lain. Nah, biasanya itu akan mereplace. Jadi dia udah melihat secara secara keyword yang di-input gitu. Tapi kalau drop itu berarti dia dia tidak menghilangkan data yang cache sebelumnya gitu maksudnya ya. Nah, jadi artinya memori itu bagian dari komputer tempat program-program dan data disimpan. Elemen dasar memori adalah sel memori. Sel memori direpresentasikan dengan bilangan biner atau 1 atau 0 ya. Nah, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis dan dibaca. Untuk mempelajari sistem memori secara keseluruhan harus mengetahui karakteristik kuncinya. Dilihat dari sisi lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik. Nah, untuk memperoleh keandalan sistemnya nanti bisa dilihat dari sisi berapa banyak sih yang diakses datanya. Berapa cepat dari sisi speed kita mengakses file, mengakses URL dan lain-lain ya, atau file. Kemudian berapa kalau kita menggunakan cache memory yang katakan dari sisi merek juga lebih oke dan lain-lain ya, bisa dilihat seperti itu. Oke, ini untuk yang pertemuan 5 ya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Kita coba lihat dulu yang di pertemuan 6 ya. Ini untuk yang pertemuan 6. Ini kalau pertemuan 6 kita udah main di external memory. Ya, tadi udah ada penjelasannya juga. Ini cukup banyak juga ya slide-nya. Mungkin kita break dulu ya. Boleh yang mau minum atau yang mau ke toilet silahkan. Break 2 menit ya. Siap, Bu. Oke. Oh iya, lu masih Zoom.
Oke, kita lanjut lagi ya. Siapa tuh? Rehan ya? Bukan, Bu. Ais, ah. Ais tuh, Bu. Oh, Faiz. Apa? Kok saya? Ada tahun baru potong itu. Tahun baru pada mau kemana? Gua lagi Bahaya. Oke, kita lanjut lagi di pertemuan 6 ya. Di sini kita belajar untuk external memory. Tadi kita udah lihat juga video external memory itu apa macamnya apa aja, banyak ya. Ada floppy disk, ada hard disk, kemudian ada CD ya kan, ada flash disk dan lain-lain ya. Nah ini kita bisa belajar untuk menerapkan konsep atau definisi memori eksternal. Nah, sebenarnya tadi udah mewakili, tapi di sini kita lihat secara lebih dalam lagi apa itu memori eksternal, magnetic disk, optical disk, sama pita magnetik ya. Ini ada hierarki. Jadi ternyata kalau di memori itu dia banyak layer ya. Di sini memori itu nggak jauh berhubungan dengan register ya. Kemudian ada memory cache ya, memori utama. Disk juga ternyata ada cache juga ya. Kalian kalau perhatiin CD ya, DVD itu biasanya suka ada yang di hidden ya, di hide. Nah, biasanya di hide itu ada dilihat dari sisi dia sebenarnya ada lagi tuh layernya namanya cache disk di dalam CD itu gitu. Kemudian ada card magnetik, ada tape magnetik sama CAFTRAM optik ya. Nah, memori eksternal ini atau memori sekunder ya, itu yang kita tahu adalah perangkat keras yang dilakukan untuk operasi penulisan. Kemudian dia bisa dibaca juga dan juga menyimpan data di luar memori utama. Jadi memori eksternal itu ya udah dia memang bentuknya I/O ya. I/O external memory ini memang memori yang bersifatnya non volatile. Jadi dia bisa disimpan tanpa harus kehilangan sistem. Maksudnya gini. Tadi non volatile itu berarti dia tanpa tergantungan sama daya. Jadi dia bisa berdiri sendiri ya kalau external memory gitu. Nah, media penyimpanan di sini ada magnetik sama optik ya. Yang kita tahu memang berupa piringan ya, disebut rotasi piringan atau RPM ya, rotation per minutes. Nah, makin cepat perputaran si piringannya ini, maka semakin cepat waktu yang diakses. Tapi makin besar juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Jadi prinsip kerjanya, katakan prosesor mengambil program dan data yang akan dioperasikan dari piranti penyimpanan dan menyalin ke memori untuk dieksekusi. Setelah selesai dioperasikan, file disimpan ke dalam media penyimpanan. Nah, faktornya yang dibutuhkan di memori eksternal biasanya dibutuhkan sebagai media penyimpan data dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya. Contohnya kan hard disk itu kan bisa dipakai berkali-kali ya, dan itu jangkanya memang sangat panjang kalau kita bisa kondisikan ya. Nah, kemudian kebutuhan dari memori utama saja itu nggak cukup ya. Biasanya kita memori utama udah penuh, makanya kita perlu
memori eksternal. Kalau memori utama biasanya udah habis sama program-program yang kita install biasanya. Nah, kemudian memori tambahan ini dia menyimpan data yang bisa lebih besar, fleksibel, bisa kita bawa kemana-mana. Ya, karena bentuknya kan kecil ya, bisa kita taruh di tas dan lain-lain. Makanya dia lebih enak gitu ya. Apalagi sekarang orang udah nggak usah bawa memori lagi, nggak usah bawa hard disk, mereka udah menyimpan di Google Cloud ya, yang sifatnya komputasi di atas awan gitu ya, yang udah sifatnya basisnya cloud. Semakin besarnya peralatan penyimpanan, maka dengan sendirinya mempengaruhi waktu pemrosesan. Kalau hard disk eksternalnya udah full, udah dekati full, biasanya juga akan lambat biasanya. Gitu. Nah, ini struktur memori sekunder. Jadi di bus sistem ini nanti dia akan membagi ya, melihat unit I/O-nya dan juga memori internalnya. Unit I/O ini contohnya hard disk eksternal tadi ya. Nah, nanti dia akan melihat seperti ini sama ya. Nah, kemudian nanti baru kalau misalnya unit I/O misalnya CD ya, sini katakan ada memory disk, dia bisa diakses langsung, kemudian rotation. Jadi dia terus akan berputar RPM-nya mengikuti kesesuaian data yang udah di-input tadi, yang udah ada di dalam CD-nya tadi gitu ya. Nah, ciri umum untuk memori eksternal, satu, dia sifatnya memang non-volatile ya. Jadi kalau komputer pun mati, datanya tetap bisa tersimpan ya. Gitu. Kemudian tidak berhubungan langsung dengan bus CPU ya. Dia tidak ada hubungannya langsung dengan bus CPU, membutuhkan perantara untuk menghubungkan kedua perangkat ya. Kemudian akses datanya memang biasanya agak lemah ya, karena disebabkan bandwidth bus yang memang lebih rendah. Hal ini karena kan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetin yang memakan waktu. Jadi kalian kalau coba pernah masukkan CD ke CD-ROM yang ada di komputer atau yang ada di laptop, biasanya kan dia akan nunggu ya sebelum dikasih notification yang di pojok kanan bawah ya. Dan dia sedang membaca ya perputaran piringan yang tadi. Nah, itu ternyata juga pakai bandwidth gitu ya. Jadi aksesnya cukup lumayan ya. Lumayan lambat. Biasanya memang relatif lebih murah ya. Kayak tadi kan untuk akses CD aja mungkin CD-RW itu kita bisa dapetin dengan harga 4.000, 7.000 ya kan. Kayak gitu. Terus hard disk eksternal udah terjangkau harga 5.000 ya. Di harga 300 dan lain-lain. Tergantung dari merek juga. Sama kapasitas yang kita beli berapa. Nah, fungsinya di sini memang kita bisa menyimpan file-file atau berkas secara permanen. Dia tidak hilang walaupun komputer kita mati ya, sifatnya non-volatile. Kalau volatile berarti ketika dayanya udah nggak ada ya dia ikut hilang juga, itu artinya volatile. Kemudian bisa menyimpan program yang belum dieksekusi oleh prosesor. Jika program ingin dieksekusi oleh prosesor, maka program dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama. Kemudian dieksekusi sama prosesor menjadi proses ya. Ada istilahnya namanya juga memori virtual ya. Di sini berarti dia mekanisme sistem operasinya itu dibagi menjadi beberapa ruang kosong dari disk ya. Dilihat dari sisi alamat ya yang ada di memori virtual. Nanti prosesor dia menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Tapi letaknya disimpan di penyimpanan sekunder. Akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Misalnya kalian ingin install sistem operasi Linux di dalam sistem operasi Windows yang udah permanen yang ada di laptop kalian. Nah, di situ kan dia kan akan minta ini kan
minta pembagian partisi memori. Untuk yang Linux berapa ya, gitu, berapa giga misalnya. Oh, 3 giga cukup nggak, 5 giga cukup nggak, gitu. Nanti dilihat, nanti di dalam kita udah partisi memori untuk Linux di situ, ketika kita open Linux, baik katakan misalnya secara portable ya, kita installnya, misalnya di Linux itu, Linux Ubuntu ya, kita install, kemudian kita coba masuk ke dalam Linux-nya, di situ dia akan seolah-olah sebagai memori utama. Padahal di situ dia sebagai memori sekunder, kita udah partisi sebelumnya di dalam memori utama yang ada di dalam Windows gitu. Ya. Nah, ini untuk yang SASD, kemudian ada DASD juga. Ya, bentuknya seperti ini, memori sekunder. Contohnya kalau zaman dulu itu ada namanya punch card, ini punch card ya bentuknya ya. Punch card seperti ini, banyak lubang di sini ya. Ini magnetic type ya di sini. Kalau DASD direct ya, berarti dia langsung diakses di sini. Contohnya adalah CD, kemudian hard disk, flash disk, nah itu yang sifatnya langsung. Kalau ini kan dia harus berurutan ya, dia harus membaca pertama dulu, kedua, ketiga, keempat, makanya dipanggilnya sekuensial. Ini pun sama kalau yang pita ya, yang tape magnetik di sini pita, di sini kondisinya dia membaca atau data yang ada di gulungan yang pertama di sini dulu, nanti dia masuk ke dalam gitu ya, seperti itu. Jadi dia membacanya secara sekuens ya, secara berurutan. Kalau ini kan langsung aja nih, dia akan menuju mana sih datanya yang ada di bagian mana, piringan mana gitu ya. Ini untuk yang magnetic disk, piringannya dari aluminium ya, aluminium alloy, seperti kaca yang dilapisi bahan yang dapat dibuat magnet. Sifatnya kenapa bahannya kaca, bisa meningkatkan reliabilitas disk, bisa mengurangi write error, makanya kalau kaca itu kita bisa suka bersihin ya, kalau di CD. Kalian biasanya bersihinnya pakai apa? Dulu ada yang ngajarin kan, oh ini biar CD-nya nggak macet-macet, diolesin apa gitu. Kalian pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Belum pernah. Biasanya meneram doang Bu yang dikasih tahu. Odol Bu, biasa Bu. Jadi biasanya kalau CD ya, CD bentuknya ada yang bilang oh ini pakai cairan autan misalnya yang sifatnya, atau body lotion, atau minyak kayu putih lah gitu. Ya secara nalar sih memang kan aneh gitu kan ya. Tapi biasanya kalau yang udah kita putar berkali-kali, contohnya CD MP3 aja yang kita dulu pernah beli, mungkin yang satu kepingnya 15.000, di dalamnya MP3-nya tuh ratusan musik ya kan, ratusan lagu. Nah itu ada di bagian-bagian tertentu, misalnya ada yang cacat ya kan, ada yang kegores. Nah itu kan nggak muter pastikan file si lagunya itu. Nah biasanya abang-abang tukang CD gitu biasanya kan suka ngebersihinnya pakai apa? Ada yang pakai lap aja, yang macam-macam lah, ada yang tisu dan lain-lain. Ya ngerti ya, apa karena memang dia bahannya dari kaca alloy ya, dari aluminium, makanya cara membersihkannya seperti itu. Jadi memang mereka tahu kayak gitu ya. Itu yang nggak ngerti ya, itu mitos atau fakta juga. Ya kita sebagai anak IT ya tes aja nggak apa-apa gitu. Kemudian dia bisa sebagai kemampuan untuk mendukung kerapatan tinggi ya, atau lower fly height, kemudian kekakuan yang lebih baik untuk mengurangi dinamisasi disk, kemampuan menahan goncangan atau rusak ya. Nah ini ya, ini komponen magnetic disk ya, atau seperti ini. Jadi dia ada spindle motor di sini yang tengah-tengah, yang biasanya ada cahaya ya di sini, yang agak warna apa gitu kan. Terus ada namanya istilahnya spinning hard disk. Ini head ya, head ini pemutarnya nih. Ya ujungnya ini nih, ujung dari si yang ada di dalam CD CD player ya.
CD player atau CD-ROM dia punya kayak ini. Ini namanya head yang ujung, kemudian pengen voice coil, ada north, ada south, yang ininya ya. Dia memutar ya, kayak gitu. Komponen utamanya ada plat atau platter yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Kemudian mekanisme read-write ya di sini. Write-read adalah coil konduktif yang disebut adalah head. Nah tadi yang membaca yang ujung tadi ya. Head tersebut untuk write-read dapat menjadi satu atau terpisah. Pada saat sedang membaca, head diam dan disk yang berputar. Jadi headnya tetap diam, tapi CD drive-nya yang berputar gitu ya. Kepingan CD-nya yang berputar. Kemudian ada 3 macam proses mekanisme ya, ada write, ada read, ada read komponen kontemporer. Nah, ini proses write, read ya, ada read yang kontemporer sama tradisional. Kalian baca ya. Nah, ini mekanismenya yang kontemporer agak jelimet ya. Kemudian ada organisasi data. Bagian-bagiannya di sini ada track, ada sektor, intersektor gap, intertrack gap, sama density. Ini banyak ya, ternyata dia banyak blok-bloknya di sini ya. Seperti ini. Oke. Kemudian satu sisi lingkaran terdiri dari ribuan jalur lingkar yang disebut track ya. Nah ini yang satu track dengan track lain dipisahkan disebutnya intertrack gap. Ya. Kalian bisa baca di sini dari dalam satu CD tersebut. Kemudian ada layout disk ya, ini yang constant angular velocity, ini yang multiple zone. Ini layoutnya ya. Ini kurang ngerti deh kalau dia ngerekam mungkin seperti ini. Ini kalau dia yang sifatnya memang datanya konstanta. Nah ini sebutnya ya CAF ya. Jadi mungkin setiap CD ada bentukannya beda-beda ya. Kita lihat di sini. Ini yang untuk multiple zone. Nah, ini yang multiple zone ya. Ini ada yang fixed head sama yang movable head ya. Oke, ini untuk yang floppy disk ya atau disket. Biasanya dia medium penyimpanan magnetis, sifatnya bulat dan tipis, lentur. Bentuknya persegi atau persegi panjang. Yang lebih maju dari floppy disk itu ada CDR, CDRW, flash disk, dan zip drive. Kalau floppy disk memang kecil ya untuk kapasitasnya. Heat yang menyentuh permukaan disk saat proses read sama write ya. Disket memang nggak tahan lama, sering rusak karena dia hanya sekali pakai biasanya ya, sekali atau 2 kali pakai lah. Kemudian punya mekanisme penarikan heat. Waktu aksesnya juga memang kalau disket itu cukup lama karena walaupun kapasitasnya sedikit tapi dia udah ketinggalan ini ya, ketinggalan dari sisi akses ini juga lemot kalau untuk kita pakai sekarang. Kemudian karakteristik komponen floppy disk ya seperti ini ya. Ada track disknya juga, ada disk drive motornya juga yang bulat di sini. Ini ukurannya disket itu ada yang 5,2 inch, ya ada yang 3,5. Ada yang lower disk sama ada yang high disk di sini ya. Kalau floppy disk kita udah pakai di tahun 1967 itu udah dikeluarkan oleh IBM ya. Kemudian di tahun 71 IBM berhasil mengembangkan floppy disk yang pertama ya. Jadi penelitiannya dari tahun 67 sampai 71 ini para teknisi IBM berhasil mengembangkan floppy disk. Floppy disk diambil dari kata floppy yang artinya fleksibel ya.
muncul memory disk karena memang sangat fleksibel ya. Nah, prototipe floppy disk dulu berukuran 5 inch ya. Dikeluarkan namanya dari Boros Corporation. Nah, kalau hard disk seperti ini ya, dia ada lempengan tembaga juga ya di sini ya. Salah satu perangkat keras yang memang menyediakan penyimpanan digunakan untuk menyimpan data yang ada di komputer. Ini hard disk yang bisa nyimpan apa aja. Dia bisa hard disk ditanam di motherboard ya. Di situ dia bisa kita install Windows atau Linux, software pendukungnya apa ya, Office dan lain-lain, atau file-file dokumen. Itu kita lihat hard disk memang bisa dilihat dari sisi kecepatan RPM-nya juga. Nah, ini jenis-jenis dari hard disk ya. Hard disk itu tipenya banyak, ada ATA, ada SATA, kemudian SCSI, ada RAID, kemudian yang terakhir itu SSD. Dia lebih tipis ya. SSD dia udah nggak pakai piringan magnetik lagi, kelebihannya banyak, kekurangannya memang dia lebih mahal ya. Makanya kalian kalau beli laptop usahain yang udah SSD, jangan yang masih HDD ya. Kalau HDD biasanya secara memori memang besar ya kapasitasnya, tapi secara kecepatan dia lambat banget. Tapi kalau udah SSD itu udah enak lah, walaupun memorinya lebih kecil, nggak gitu gede, tapi kecepatannya lebih oke performanya. Gitu. Di sini udah ada yang pakai SSD belum? Rata-rata udah punya kali ya? Belum Bu, masih hard disk. Belum Bu, masih ready Bu. Masih. Saya kemarin belum lama ganti ke SSD, memang walaupun lebih kecil ya, apa namanya, memorinya dibanding HDD. Jadi hard disk drive yang ukuran 1 tera sama SSD yang 500 giga itu masih lebih bagus SSD yang 500 giga. Gitu. Karena gitu. Ngebantu banget sih kalau untuk sekarang, era sekarang yang aksesnya maunya serba cepat, kita mendingan pakai SSD. Jadi saya dulu tuh punya laptop Samsung atau Acer ya, itu yang hard disk drive, yang HDD, kapasitasnya tinggi tapi lemotnya minta ampun gitu kan, untuk buat ke nyalahin laptop aja sampai ke desktop itu lama banget gitu kan. Terus untuk ngopi file aja yang ukuran 2 GB aja tuh lama banget. Tapi ketika saya jual ya laptopnya, kemudian saya tambahkan uangnya, saya beli yang laptop versi SSD, itu terbantu banget sekarang, udah cepet belajarnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi akses apapun lebih cepat. Kita mau buka file besar secara bersamaan, misalnya ada 5 file besar, file video, foto, dan lain-lain secara bersamaan, itu nggak lemot, cepat gitu ya. Oke, Sandy masih pakai disket, Sandy. Oke, nggak apa-apa ya, nanti kalian tabung pelan-pelan, nanti udah mendekati PKL atau skripsi, coba usahain kalian udah bisa pakai SSD. Itu buat ngebantu kerja kalian juga gitu ya. Ini karakteristik hard disk ya, kapasitasnya sama kecepatan putarnya nanti bisa kalian baca. Kalau hard disk udah tinggi ya, udah 15.000 RPM ya, rotation per minute di sini. Kemudian dari sisi hard disk, kalau SSD memang dia lebih tipis, makanya laptop sekarang ini mengikuti, dia lebih tipis, lebih ringan. Seiring perkembangan kebutuhan orang-orang yang pakai laptop ya. Nah, ini komponen hard disk ya. Ada silindernya di sini ya. Kemudian ada magnetnya yang di sini. Ini elektronik boardnya.
komputer istilahnya ini yang paling ujung di sini head-nya ya, read-write head-nya, access arm-nya ada di sini. Gitu. Ini untuk yang optical disc ya, piringan optik ya, ini sama ya untuk membaca. Optical biasanya dia menggunakan laser dalam membaca data. Ya, volumenya memang sangat besar kalau kita pakai optical. Nah ini ya, dari historinya dari tahun 76 ada CD pertama, kemudian dipasarkan tahun 82, dikenalkan pertama kali DVD itu ada di Jepang tahun 96. DVD disebut dengan versatile disc ya. Kemudian DVD mendapat penolakan dari banyak studio film saat itu. Kemudian di sini tahun 2000 prototipe Blu-ray udah udah digadang-gadangkan lah ya, udah diinformasikan ke halayak. Oh ternyata ada yang lebih inovatif atau yang lebih oke lagi dibanding DVD. Nah, Blu-ray ini di tahun 2006 juga dipasarkan seiring dengan perkembangan HD DVD ya. Ini contoh CD ya, beratnya kurang lebih 15-20 gram. Ada CD-R sama CD-RW. Metodenya bisa menggunakan metode laser. Nah, ini ya untuk pembagian komponennya. Ini lapisan CD banyak ya, jadi nggak cuma satu. Kalau yang mau iseng silahkan coba oprek ya, CD itu berapa lapis sih? Sama nggak gitu, coba. Kalau yang lagi nyari kerjaan ya. Susah Bu ngopreknya, keburu patah. Iya, patah duluan yang ada ya. Gitu, ini lubangnya ya. Ini layernya, label yang biasa. Kalau dulu kan CD kita bikin covernya apa kan, saya mau namain nama saya. Wah, saya belum pernah ngebongkar Blu-ray sih, coba aja ya Syahrul. Kalau mau coba anak IT nggak apa-apa, otak-atik ya, silakan. Coba misal beli Tokopedia Blu-ray berapa, terus kalian coba, kalian udah simpen data segala macam, kalian udah tes, terus kalian mau iseng ya kan, dalamnya kayak gimana sih, silakan aja gitu ya. Nah, ini untuk yang CD ya. Seperti ini. Ini untuk proses pembacaannya. Ini kurang lebih teknisnya ya kalau ini ya, teknis cara baca CD-nya. Nah, ini ya. Layernya banyak, kemudian di dalamnya ini dia hanya membaca data 010101 ya. Nah, ini ya. Makanya dia piringan kacanya bisa warnanya beda-beda. Sini. Kalau DVD kapasitasnya hampir 4,7 GB ya, transfernya tinggi ya. 1.300, kalau tadi kan harddisk 15.000. Maaf, itu yang R-nya. Kalau DVD yang kita tahu kan DVD RW sama DVD R. RW itu rewritable, tapi kalau R itu hanya readable ya. Nah, ini untuk yang Blu-ray ya. Blu-ray ini seperti ini ya, kurang lebih gambarannya. Di kapasitasnya sampai 25 GB per kepingnya ya. Kecepatannya bisa membaca 3 kali lebih cepat dibandingkan DVD. Oke, saya izin dulu bentar ya, ada urgent. Nggak jadi deh, teleponnya udah mati. Oke, nah ini untuk yang Blu-ray ya. Blu-ray di sini dia pakai sinar laser ungu ya. Oke, ini FM disc ya. Nah, dia bisa nampung bahkan di atasnya Blu-ray itu FM disc sampai 140 GB. Ya, kecepatan bacanya 1 GB per detik. Ya, kebayang ya seperti apa ya. Mungkin dia kemasannya dia bening ya. Seperti plastik transparan.
Nah, kalian coba cari di Tokopedia harga FM disk berapa. Setara nggak dengan misalnya kalau kalian mau beli hard disk misalnya kan, hard disk eksternal yang harga 500.000, isinya berapa misalnya 1 tera atau 500 giga. Tapi kalau itu kan terlalu besar ya, ini FM disk mungkin bisa puluhan ribu kali. Atau misalnya ratusan ribu ya. Untuk skala flash disk aja kan sedikit ya, ada yang flash disk itu berapa paling tinggi paling? Berapa giga? 1 tera paling. 1 tera ada, Bu. Tera udah Tera ada. deh ya. Iya. Ini untuk yang FM disk ya. Oke. Nah, ini yang pita magnetik. Pita magnetik penyimpanan menggunakan medan magnet, sistem pembacaan SASD ya. Nah, seperti ini. Nah, ini agak lama ya kalau pita magnetik. Dia udah ada di zaman Perang Dunia Kedua. Dibuat waktu itu untuk insinyur di Jerman menciptakan alat magnetik ya untuk merekam suara saat itu. Nah, ini fungsi pita menyimpan media penyimpanan, alat input-output, merekam video, audio. Ini kinerja penyimpanannya. Ini bisa kalian baca nanti ya. Silahkan. Oh, ini untuk cartridge ya. Ini apa? Kaset ya? Tape recorder ya. Kalian tahu ini. Tape recorder. Bentuknya dia pita ya kan, sama ya pita juga. Cartridge tape disebutnya. Dia bisa nyimpan apa? Suara aja ya kalau ini ya. Zaman kalian kecil masih ada ini? Masih ada, Bu. Banyak, Bu, banyak. Masih ada, Bu. Dipretelin, Bu. Dipretelin mainan gitu. Ini diputar-putar ya pakai pulpen apa pensil ya? Iya, dipretelin. Pakai tangannya sampai merah ya. Terus kalian suka ngerekam ya lagu yang udah ada, terus kalian rekam lagi. Kalau itu nggak pernah, Bu. Pernah, Bu, ada kayak tempat begitu. Iya. Misal kalian lagi denger radio, ya kan, musiknya enak nih, oh rekam aja pakai kaset yang ada gitu kan. Nanti dia kan nimpa tuh. Ya gitu ya. Ini kalau yang masih bisa gunain media penyimpanan kaset kayak gini berarti zamannya dulu masih bahagia banget. Oke. Oh, beda ya. Kalau tadi cartridge kecil sih emang ya. Ini yang kaset lebih gede ya. Kayaknya ini, Bu, yang sering dimainin. Nah, ini keuntungan kekurangannya ya. Jadi kesimpulannya kalau memori sekunder atau secondary memory, penyimpanannya itu memang terpisah dan tidak berhubungan langsung dengan CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut sebagai penyimpanan eksternal atau external storage ya. Sini. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan sekaligus sudah ada jawabannya. Mungkin yang ingin bertanya di sini bisa baca di sini ya. Nah, lebih lama umur SSD atau HDD ya. Kalau umur hardware secara umum bergantung pada pemakaiannya sebenarnya. Tapi SSD memang diklaim bertahan lebih dari 20 tahun untuk penyimpanan SSD. Tapi kalau HDD dia daya tahannya memang lebih rendah, umur SSD memang lebih panjang. Karena tadi ya SSD dia udah teknologinya udah kebaruannya udah oke. Hard disk kan dia belum secanggih SSD sekarang gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Dulu pertama kali media penyimpanan itu namanya punch card ya. Punch card itu bentuknya kan banyak
di kartu panjang gitu, kayak ada lubang gitu banyak, nanti dia bisa nyimpen di partisi mana gitu ya. Punch card itu memang dia mirip apa ya, kecil ya, dia masih, karena memang kapasitasnya juga kecil banget dulu gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ada Bu, satu Bu. Oh, kalau misalkan tadi kan bahas tentang tape ya. Nah, kalau misalkan untuk kayak piringan hitam itu sendiri, kalau dihitung dari digitalnya tuh berapa byte sih yang bisa disimpan? Gimana? Piringan hitam tau kan? Yang di mana nih? Ya, piringan hitam yang untuk ngerekam suara itu. Piringan hitam itu bukan rekam deh. Itu kayak ada apa ya? Kayak ada pin-pin yang memang ini deh, yang ngasilin bunyi. Jarum, ada jarumnya gitu, jadi ada jarum terus ditusuk ke piringan yang hitam itu, terus diputerin nanti hitnya. Nah, pokoknya mau pertanyaan saya itu kalau misalkan dikalkulasi itu penyimpanannya maksimalnya itu berapa megabyte atau untuk di bawahnya? Yang mana nih? Yang untuk piringan hitamnya sendiri gitu. Di sini tapi nggak ada. Si Sandy itu nanya Bu, yang kan ada tuh yang merekam suara itu Bu, yang zaman dulu pakai piringan hitam itu Bu, yang lebar. Oh, yang ini ya, apa, zaman tahun 1000-an gitu udah. Biasanya orang-orang Belanda kalau sambil tiduran denger itu gitu ya. Iya, yang diputerin itu loh. Kalau itu sih kurang tahu ya, apa namanya, mungkin bisa dicari di Google, tapi itu salah satu lebih ini ya dia ya. Lebih manual Bu. Hah? Lebih manual dia penyimpanannya. Lebih manual. Piring gitu ya. Iya, itu Megaphone IT. Megaphone. Apa sih nama ininya? Gramophone kalau untuk alatnya. Kalau untuk kasetnya tuh piringan hitam. Vinyl ya, bukan? Saya lupa namanya, di rumah satu lagi ada kasetnya soalnya. Iya, vinyl kan. Nah, setahu kayak vinyl deh, bentar ya. Kayak gitu bukan? Ya, kata CD. Ya. Kayak gitu. Iya ya. Dipanggil vinyl dulu. Ini zaman ibu nah Bu. Piringan hitam vinil dipanggilnya. Kurang tahu sih kalau untuk kapasitasnya ya. Mungkin nanti bisa di search. Soalnya sebelum ada evolusi namanya yang tape itu, mereka pakainya kayak dari beling, terus ditusukin gitu, terus diputerin. Iya. Menyimpan pesan suara gitu. Bisa juga seperti itu. Oke Bu, makasih ya Bu. Itu aja deh. Mungkin nanti kita coba lihat untuk yang vinilnya ya. Oke Bu. Udah banyak ya, tipe-tipenya juga udah banyak tuh. Piringan musik ya dulu ekspornya. Oke. Ada pertanyaan untuk absen, saya capture ya yang join. Bisa kelihatan di sini. Oke. Saya capture.
Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau cukupkan ya, azan juga alhamdulillah. Oke, bisa kita close ya. Boleh, Bu, boleh. Oke, Bu. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman yang udah join hari ini. Kita udah pertemuan 6-7. Ini berarti udah mau UTS ya. Dosen-dosen udah ngasih info UTS belum? Belum ya? Belum. Udah ada bocoran dari semester 3. Pertemuan 7 atau 8 biasanya. Ya. Oke, nanti untuk informasi UTS-nya nanti saya upload di e-learning ya. Jadi cek e-learning aja nanti. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join hari ini. Sehat-sehat selalu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Ya. Terima kasih, Bu. Komunis. Fasis. Komunis asis susur.